Beta pikir ini mimpi biasa, sampai satu batu panggil nama beta. Bagian satu sah nama Elmo, umur 22, tinggal di Malawele, di kaki hutan kecil, tempat orang biasa ambil kayu dan daun wangi-wangian buat upacara. Tapi yang beta alami malam itu, bukan mimpi biasa dan bukan dongeng sembarang. Waktu itu, langit malam di kampung cerah. Beta tidur macam biasa, tapi hati beta rasa berat, kayak ada yang panggil dari dalam dada. Pas mata beta pejam, suasana langsung berubah. Beta ada di satu tempat, hutan yang aneh, bukan hutan yang beta kenal. Kabut turun setinggi dada, bunyi jangkrik hilang semua. Tanahnya basah, rasa dingin naik dari telapak kaki sampai ke punggung leher. Angin diam, udara diam, tapi ada satu yang tidak diam. Suara. Elmo. Suara itu pelan, dalam, dan datang dari belakang. Tapi waktu beta toleh, tra ada siapa-siapa. Beta jalan pelan, satu langkah demi satu, jantung makin cepat. Daun-daun di kanan kiri gerak, padahal angin tra ada. Lalu beta lihat itu dia, batu besar, berdiri sendiri di tengah hutan. Tingginya mungkin 2 meter lebih, bentuknya tidak rata, tapi bukan batu biasa. Dari celah retaknya, ada cahaya lembut, kekuningan, macam pelita yang tenggelam di air. Beta jalan dekat, dan waktu tangan beta sentuh permukaan batunya, batu itu bicara. "Kau belum bangun?" Suara itu bukan dari mulut batu, tapi dari dalam kepala beta. Macam bisikan yang langsung masuk ke tulang belakang. Beta lompat bangun dari kasur. Nafas cepat, badan berkeringat. Beta kira sudah selesai, tapi waktu beta tarik selimut dan lihat ke bawah, beta diam. Kaki beta kotor, bukan debu tapi tanah merah dan basah. Ada sisa rumput nempel di sela jari kaki, sama persis macam di hutan itu. Beta diam cukup lama, tidak tahu ini mimpi atau tanda. Tapi satu yang beta tahu, mimpi ini mulai dan dia belum selesai. Pernahkah kau mimpi sampai badan kau berubah di dunia nyata? Malam kedua datang tanpa serencana. Beta pikir mimpi itu selesai, tapi ternyata tidak. Malam itu beta tidur sedikit lambat. Hati gelisah. Pikiran masih tertinggal di batu yang bicara itu. Beta sempat cerita ke mama, tapi dia cuma bilang, "Mimpi begitu, biasa, kau terlalu capek kerja." Tapi beta tahu, ini bukan karena capek, ini sesuatu yang lain. Begitu mata beta pejam, suasana langsung berubah. Kabut, bau tanah lembab, dan hening kembali datang. Beta tahu persis ini tempat yang sama, dan ya, batu itu masih di sana. Berdiri diam, bersinar dari dalam. Tapi kali ini, beta tidak sendiri. Ada satu sosok berdiri di depan batu. Beta hampir lari, tapi waktu beta lihat muka itu baik-baik, jantung beta seperti jatuh. Itu Om Lukas. Om Lukas, om dari pihak mama, sudah mati 5 tahun lalu karena demam berdarah. Kami semua masih ingat waktu dia dimakamkan. Tapi malam itu, dia berdiri hidup di depan beta. Pakai kemeja abu-abu, celana panjang hitam, dan sandal jepit yang sudah beta kenal betul. Dia tatap beta lama, lalu bilang dengan suara rendah, agak serak, "Kau jangan buka batu itu." Beta hampir menangis. Bingung antara takut atau rindu. Beta cuma bisa tanya pelan, "Kenapa, Om?" "Itu cuma mimpi, bukankah?" Dia menggeleng. "Itu bukan mimpi, itu jalur masuk. Tempat di mana jiwa bisa nyasar dan tera bisa kembali." Beta mundur satu langkah. "Masuk kemana?" tanya beta. Om Lukas tidak jawab langsung. Dia dekati beta, lalu pegang lengan kiri beta dengan tangan dingin dan kasar, dan pelan dia bilang, "Kalau kau buka, dunia tera bisa tutup lagi." Beta bangun langsung, nafas berat, kepala berdenyut. Beta coba tenangkan diri, bilang dalam hati kalau itu cuma mimpi. Tapi waktu beta lihat tangan kiri, ada bekas tangan, merah. Bentuknya jelas 5 jari seperti orang baru lepas genggaman kuat, dan panas. Kulit beta seperti terbakar dari dalam. Beta duduk diam lama di kasur, lalu beta bisik pelan sendiri, "Om, kau datang dari mana sebenarnya? Kau pikir itu pesan dari alam mimpi atau alam mati?" Beta lihat batu nisan, nama yang tertulis Elmo Marani, 1990 hingga 2000,
25. Bagian 3. Malam ketiga, Beta sudah takut mau tidur. Beta coba tahan mata, buka sampai lewat jam 2. Tapi akhirnya, badan menyerah. Dan waktu kelopak mata, Beta jatuh. Suara kabut itu datang lagi. Beta kembali ke tempat itu. Tapi kali ini, bukan hutan. Beta berdiri di satu kampung tua. Tanahnya keras tapi kering. Rumput liar tumbuh di sela papan jalan. Rumah-rumah panggung dari kayu gelap berdiri dengan jendela kosong. Macam bekas ditinggal puluhan tahun. Udara diam, langit kelabu. Tak ada burung, tak ada suara. Hanya angin dingin yang datang seperti bisikan. Beta jalan pelan-pelan, hati deg-degan. Setiap langkah bikin lantai kayu bunyi. Rumah-rumah itu bukan rumah asing. Bentuknya mirip rumah-rumah tua di Rufei. Atap seng bengkok, tiang-tiang kayu dari pohon besi, dan pagar dari bilah bambu kering. Tapi semua ini rasa salah. Di ujung kampung ada satu lapangan kecil. Di sana satu batu nisan dari kayu tua berdiri sendiri. Tidak ada bunga, tidak ada lilin, hanya satu papan besar dipaku ke kayu runcing. Beta dekat, bacanya pelan. Elmo Marani. 1990 hingga 2025. Beta rasa dunia henti sebentar. Beta mundur, nafas pendek-pendek. Nama itu, nama Beta sendiri. Tahun lahir benar. Tapi 2025, itu tahun ini. Beta belum mati, tapi batu itu sudah tulis tanggal Beta. Sebelum Beta sempat berpikir, suara datang dari rumah-rumah. Bukan suara orang, tapi teriakan, kayak tangis dan lolongan binatang campur satu. Jendela-jendela terbuka sendiri, dan dari dalam muncul api. Satu demi satu, rumah terbakar. Tapi api bukan turun dari atap, api itu keluar dari lantai, naik ke langit. Angin makin kencang, debu terangkat, dan batu nisan itu mulai bergetar. Di tengah lapangan, batu lain muncul dari tanah. Hitam, pecah, dan dari celahnya suara teriakan. Bukan bahasa manusia, kayak suara dari dada bumi. Beta lari, tapi kaki Beta seret macam tanah narik balik. Beta paksakan bangun. Mata terbuka, nafas sesak, tapi bau masih ada, bau kayu gosong. Beta duduk pelan, buka selimut. Di bawah ranjang, ada bekas tanah, hitam, basah. Bau asap masih menempel di bantal. Di jendela, angin dorong tirai pelan, seakan bawa pesan dari kampung tua itu. Beta tahu, mimpi ini bukan mimpi lagi. Ini pesan, atau lebih parah, ini peringatan. Kedainan maintinan. Kau pikir ini cuma mimpi atau ramalan kematian yang pelan-pelan jadi nyata? Dia bilang jatuh cinta sama orang nyata. Dan sekarang dia mau sama Bagian 4. Malam keempat datang pelan. Beta sudah tidak lawan lagi. Mimpi ini seperti jalan yang tetap terbuka dan tubuh Beta sudah tahu caranya masuk. Begitu mata tertutup, tubuh Beta langsung pindah tempat. Kali ini, Beta tidak berdiri. Beta duduk di balai-balai bambu, beratap daun sagu. Langit di atas Beta warna merah gelap, macam sore yang belum selesai. Udara diam. Di depan Beta, tungku menyala kecil, tapi api tidak kasih panas. Di seberang tungku, duduk seorang perempuan tua. Umurnya Beta tahu pasti, mungkin 100 tahun, mungkin lebih. Rambut dia panjang, hitam, digulung dengan manik-manik kerang kecil. Wajah dia penuh garis waktu, tapi kulitnya bersinar. Macam cahaya pelan keluar dari balik pori-pori. Matanya hitam, bukan gelap, tapi hitam yang dalam, seakan kau bisa jatuh kalau lihat terlalu lama. Dia tatap Beta, lama. Tidak senyum, tidak marah. Hanya diam, tapi pandangan dia seperti kuliti Beta dari dalam. Lalu dia buka mulut pelan. Kau sudah terlalu dalam. Ini bukan mimpi biasa. Ini warisan leluhur. Badan Beta kaku. Lidah berat mau jawab. Tapi Beta kuatkan tanya, pelan. Siapa kau sebenarnya? Dia geser badan sedikit. Suaranya turun jadi bisikan, tapi bisikan yang tetap terdengar sampai ke dada. Sa, ratu mimpi dari Fak-Fak. Dulu Sa jatuh cinta sama manusia, dan sekarang Sa pilih kau. Habis dia bilang itu, semua di sekitar berubah. Balai-balai jadi rapuh, langit jadi lebih merah, dan api di tungku mati sendiri. Angin bertiup pelan, tapi tidak dari luar,
dari dalam tanah. Beta bangun. Cepat. Nafas Beta pendek, dada berat. Beta coba bilang ke diri sendiri, ini cuma mimpi. Tapi saat Beta buka jendela, perempuan itu berdiri di luar. Dia masih pakai pakaian sama, mata sama, dan dia senyum. Senyum lambat yang bikin dingin turun sampai ke ujung kaki. Beta tutup jendela, tapi senyum itu sudah masuk kepala Beta. Beta tahu dia belum selesai. Kalau kau dipilih mimpi, bisakah kau tolak? Atau mimpi itu sudah jadi bagian dari kau? Itu Beta kah? Tapi bagian 5. Teman Beta, Domi, yang tidur di kamar sebelah, cerita sesuatu aneh pagi itu. Muka dia pucat, dan waktu bicara, dia jaga jarak. Dia bilang, tengah malam, dia dengar suara Beta. Pelan, seperti orang berbicara sambil mimpi. Tapi pas dia datang intip ke kamar, Beta tidak bergerak, badan Beta tidur. Tapi mata Beta terbuka, dan mulut Beta pelan-pelan bicara berulang. Jangan bangunkan Beta, jangan bangunkan Beta. Domi panik. Mau bangunkan, tapi tangan dia langsung kaku. Dia mundur, doa dalam hati, lalu lari keluar rumah. Katanya waktu dia balik 10 menit kemudian, Beta sudah tidur biasa lagi, tapi mata Beta masih sedikit terbuka. Beta sendiri teringat semua itu. Tapi malam kelima memang Beta coba tahan, supaya jangan mimpi. Beta sudah takut, tapi ternyata bukan Beta yang tahan, mimpi yang tarik duluan. Begitu mata pejam, semuanya langsung gelap. Tapi bukan gelap biasa, gelap yang dalam, berat dan dingin. Beta rasakan badan Beta jatuh ke dalam sesuatu. Dan waktu Beta sadar, Beta sudah berdiri di tempat yang berbeda, di dalam batu. Beta tahu karena retakan cahaya yang menyebar di sekitar, dan suara gemuruh dalam tanah. Dunia di sana aneh sekali. Air mengalir ke atas, awan jalan ke belakang. Bulan pecah jadi 2, lalu 3, lalu 9. Semua melayang kayak kaca rusak. Orang-orang jalan mundur, tapi wajah mereka kosong. Mata mereka hitam pekat. Dan di tengah semua itu, Beta lihat satu sosok, Beta sendiri, tapi versi yang lebih tua. Rambut sudah mulai putih, mata kosong, tapi penuh luka. Dia berdiri diam, lalu buka mulut. Kau sudah tukar tempat. Sekarang, sayang bangun. Kau yang mimpi. Beta coba lari, tapi kaki tertahan. Dunia mulai runtuh, tapi Beta seperti dibekukan. Cahaya dari dalam batu makin terang, sampai mata Beta sakit. Beta bangun, tapi semuanya tidak sama. Beta buka mulut mau bicara ke Mama, tapi suara yang keluar bukan suara Beta. Lebih berat, lebih lambat. Dan bahasa yang keluar bukan bahasa yang Beta mengerti. Mama tatap Beta aneh. Dia bilang, kok kenapa Elmo? Tapi Beta tidak bisa jawab. Beta hanya duduk, bingung, dan pikir dalam hati. Kalau yang bangun bukan Beta, jadi siapa? Kalau jiwa kau tertinggal dalam mimpi, apa mungkin tubuh kau bisa hidup tanpa itu? Beta sutra tahan, harus selesaikan. Bagian 6. Beta sudah tidak bisa tahan. Setelah malam kelima, semua berubah. Suara Beta berubah. Bahasa yang keluar bukan dari Beta. Mama mulai takut. Teman-teman jaga jarak. Bahkan cermin pun seperti tidak kenal Beta lagi. Jadi Beta putuskan, Beta harus akhiri ini. Beta ajak Domi. Kami pergi ke tempat itu. Tempat pertama kali batu muncul dalam mimpi. Tapi sekarang, Beta sadar, tempat itu bukan cuma mimpi. Itu nyata. Itu portal. Itu lubang antar dunia. Beta bawa pendeta, juga Pak Martin, kepala adat. Mereka bawa dupa, daun wangi, dan air doa. Semua alat untuk tutup pintu roh, seperti yang mereka bilang. Tapi dalam hati, Beta tahu ini lebih dari sekadar pintu. Kami tiba siang hari, tapi awan gelap langsung kumpul begitu kami masuk hutan. Suara burung hilang, angin dingin datang dari arah yang salah. Batu itu berdiri diam di tengah tanah terbuka. Masih retak. Masih bersinar samar. Beta angkat palu besi. Domi rekam dari jauh pakai HP, katanya untuk bukti. Kalau kami tidak balik, Beta pukul batu itu. Sekali. Batu bergetar, cahaya dari retakan keluar lebih terang. Pukul kedua, suara keluar dari dalam batu. Suara berat tapi pakai suara Beta. Elmo.
Kosu ganti. Beta mundur, tapi terlambat. Dari dalam batu keluar asap, dan dari asap itu muncul wajah Beta sendiri. Tapi matanya kosong, senyumnya miring. Dan dia bilang, "Sekarang saya yang tinggal di dunia ini, kau yang mimpi selamanya." Beta teriak, mau lari, tapi tanah di bawah kaki pecah. Cahaya narik badan Beta, seperti ditelan oleh dunia di balik kaca. Domi lari, pendeta jatuh, Pak Martin pingsan, semua gelap. Besoknya, hanya ada satu rekaman dari HP Domi. Video itu cuma tunjuk satu hal, batu itu masih berdiri, sendiri, tak ada cahaya, tak ada suara, dan Beta hilang. Apakah Elmo masih hidup, atau sekarang kita bicara dengan mimpinya? Tulis teorimu di komentar.